Dulu ku kau maki, ku kau hina, ku kau benci. Bullying atau perundungan menjadi masalah serius yang menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Kasus ini seperti fenomena gunung es yang perlu mendapatkan perhatian serius. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman dalam mengembangkan diri anak didik, justru malah menjadi tempat yang paling menakutkan dan traumatis bagi korban bullying. Bersembunyi di balik kata bercanda, bullying justru semakin merajalela. Peristiwa itu ya mereka jajan, bercanda-bercanda, nah tanpa sengaja tuh selengkatan kaki, jatuh. Bab 1. Bullying dalam angka. Menurut International Students Assessment atau PISA 2018, Indonesia menjadi top 5 kasus bullying di dunia. Sementara itu, data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mengungkapkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Pada 2022, tercatat ada 226 kasus perundungan yang dilaporkan, meningkat drastis dari 53 kasus pada 2021 dan 119 kasus pada 2020. Kasus perundungan ini tidak hanya merugikan fisik dan mental korban, tapi juga menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak mendukung belajar anak. Data milik KPAI hingga Agustus 2023 mencatat setidaknya terdapat 87 kasus korban perundungan. Mungkinkah ini gambaran bahwa karakter, akhlak, serta budi pekerti anak-anak yang melemah? Itu siapa bikin akun Mas so cantik? Mas gak usah urusin masalah aku deh. Loh, aku ini kakakmu loh, Dek. Bab 2. Dibalik pelaku bullying. Rasa sakit yang diterima oleh korban bullying tidak akan pernah sepadan dengan ganti rugi dalam bentuk apapun. Lantas, apa yang sebenarnya dirasakan oleh pelaku bullying? Oh berani, badan kecil mau digencet. Sini layangannya. Sebagian besar alasan yang sering kali diungkap adalah kesenangan dan popularitas. Para pelaku menganggap korban sebagai entitas lemah yang bisa mereka jadikan mainan. Tapi kita yang gak seneng. Kenapa dia jadi seneng banget sama Pak Baron ya? Terkadang, perundungan anak dilakukan agar orang lain menganggap keren dan kemudian teman lainnya akan segan. Mereka menganggap ini bisa meningkatkan status sosial guna mendapatkan popularitas. Bukan hanya untuk kepuasan. Nyatanya, tak sedikit pelaku bullying yang melakukan perundungan karena rasa marah atau kekerasan yang mereka alami. Dengan kata lain, sebagai bentuk untuk membalas dendam. Ini bisa terjadi pada anak yang sering menyaksikan keributan kedua orang tuanya, atau bisa jadi karena mereka juga pernah menjadi korban bullying. Balas dendam kerap korban bullying lakukan, tapi targetnya bukan si pelaku, melainkan orang lain yang mereka anggap lebih lemah. Korban menganggap tindakan ini lumrah karena mereka juga pernah merasa dibully. Setelah balas dendam ini selesai, akan muncul perasaan lega dan puas. Meski umumnya, target bukan si pelaku, tapi tidak menutup kemungkinan balas dendam dilakukan pada mereka. Bab 3. Kata orang dewasa itu wajar. Banyak sekali orang dewasa yang tidak menyadari korban bullying di lingkungan mereka. Acap kali, orang dewasa beranggapan bahwa menertawakan dan ditertawakan menjadi hal yang lumrah. Namanya juga bercanda. Bercanda. Itulah dalih yang sering mereka katakan. Inilah yang membuat korban bullying enggan bercerita. Bagi mereka itu percuma. Akhirnya, benang merah kasus bullying sulit terurai. Akar masalah yang dicari berujung pada saling menyalahkan. Bullying yang terjadi di lingkungan sekolah kian menjadi rumit. Pelaku yang masih anak-anak dianggap oleh orang dewasa sebagai kenakalan yang wajar, dan sebagian besar menganggap korban dan pelakunya hanyalah berselisih kecil.
tanpa sadar bahwa bahaya yang lebih besar sedang mengintai. Kumpulan foto tulisan curhatan anak-anak soal sikap orang tua mereka. Kumpulan curhatan anak itu diunggah oleh akun Twitter @63kali pada Jumat 1 Mei 2020. Kebanyakan dari tulisan curhatan. Jika keadaan bullying sekecil apapun dilumrahkan, maka akan rusak mental dan masa depan mereka, baik itu korban maupun pelaku bullying. Tidak ada satupun orang tua yang rela anaknya dibullying, dan tidak satupun orang tua yang mau menjadikan anaknya sebagai monster alias pelaku bullying. Anjir.